warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 001 beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ketua LMK RW 01 Bapak Sigit Pujianto. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT dari 001 sampai dengan 012 atau yang mewakilinya. Yang saya hormati wabil khusus tokoh masyarakat RT 002 Bapak Abdul Thalib dan Bapak Ade Surya. Yang saya hormati warga RT 002, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu-satunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjub saya. Dan wabil khusus, hampir saya lupa, Bang Rian, yang saya hormati, hadirin hadirat, para warga yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah berkat rahmat taufik serta hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa kembali dalam perjumpaan kita dari bulan yang lalu sampai bulan sekarang sudah 1 bulan, dan sekarang pertemuan di RT2 yaitu dalam rangka acara silaturahmi temu muka pengurus RT dan RW 001 Kelurahan Jembatan Besi. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan tuan rumah yaitu Bapak RT 002, kemudian sambutan Bapak RW 001, dan selanjutnya yaitu pembahasan masalah BPJS atau tanya jawab, atau mungkin nanti ditambah dengan sampah boleh. Baik, kita mulai kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Yang pertama untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah maafkan segala dosanya dan lapangkan ke dalam kuburnya. Dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita mungkin yang hari ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya menjadi kesembuhan. Dan juga kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, dan juga Allah kabulkan hajatnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Hidayat, Bapak Ketua RT 002. Kepadanya waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua RW kita, Bapak Haji Pak Hasanuddin, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua LMK RW 01 Bapak Sigit Pujianto. Yang saya hormati rekan-rekan saya RT 1 sampai dengan RT 12. Yang saya hormati Bapak Rian selaku narasumber di BPJS. Yang saya hormati para sepuh tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 02, RW 01. Yang saya hormati para warga, dan yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Alhamdulillah pada hari ini jadwal untuk halal bihalal di wilayah RW 01 yang sekarang bertempat di RT 02. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada saat ini kita diberikan nikmat iman dan Islam hingga berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya hingga yaumil jazah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya utarakan. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada hidangan yang tidak berkenan dan kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gang Nang sempit ya. Ganti nama aja nih Gang Senggol. Kalau enggak Gang Mermelek. Ini masuk ke sini biar merem tambah melek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makuna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Segenap para pengurus RT yang saya cintai juga saya banggakan, dari RT 1 sampai 12, 3 masih dalam perjalanan baru chatting ke saya. Mudah-mudahan beliau 10, 11, 12 berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai nyampe ke tempat ini. Setuju? Kenapa pakai masker? Nyeruntuh. Iya. Patut ditanyakan. Gampang nanti obatnya setelah ini ya. Kemudian yang saya hormati bil khusus tokoh masyarakat RT 02, yakni Bapak Abdul Thalib, kemudian Bapak Ade Surya, kemudian yang saya hormati juga mungkin tadi Pak Wakil lupa nyebut Pak Kantip RW 01. Alhamdulillah walaupun suasana berduka beliau, alhamdulillah pada hari ini karena memang momennya bertepatan dengan momen silaturahmi bulanan, kemudian sekaligus acara halal bihalal pengurus RT
di RW 01. Mudah-mudahan acara kita berjalan baik dan lancar sehingga tidak sampai turun hujan. Selamat datang Ketua RT 11, silakan. Kemudian tak lupa Ketua LMK RW 01 Bapak Sigit Pujianto ST yang saya cintai juga saya banggakan. Kemudian tak lupa narasumber kita selalu masih sekitar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini tuntutannya nanti ada beberapa warga, minimal ada 5 nih yang mewakili ini, supaya bisa diskusi langsung dengan narasumber kita. Kemudian tak lupa hadirat para staf RT, KSB RT dari RT 1 sampai RT 012 atau yang mewakilinya. Tak lupa yang pertama, mari kita sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita semua diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa tetap beraktivitas seperti biasa dan tetap eksis untuk sama-sama menjaga lingkungan di wilayah RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, atau terkhusus kepada para ketua RT bisa menjaga lingkungannya masing-masing dan saling berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pengurus lingkungan, yakni pengurus RW 01. Salawat serta salam mari kita sama sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, dan insya Allah kita selaku pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta silaturahmi, peserta halal bihalal diskusi tentang wilayah. Sebenarnya saya juga tidak panjang lebar untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Pentingnya silaturahmi diantara kita menambah keakraban. Yang pertama itu, yang paling utama adalah memperpanjang umur. Lalu yang kedua adalah memperluas rezeki kita. Jadi kata Ustadz kemarin di kelurahan itu kayak oksigen, dia ada masuk ada keluar. Jadi nggak ngeraut terus kita. Harus sering bisa mengeluarkan juga. Bener apa enggak? Jadi ada feedbacknya, ada narik rezeki itu, ada keluar. Yang mana ya inilah bentuknya kerjasama dari semua pengurus RT, sehingga ada semangka, ada jeruk, ada lengkeng, ada kue, bolu, ada air, ada kopi. Itu artinya sinergitas di antara pengurus RT dan RW berjalan baik. Kalau tidak baik nggak mungkin kita bisa kumpul-kumpul di sini, betul apa benar? Nah, lalu kemudian yang kedua, beberapa hari ini kita sudah kerja rodi, bukan kerja bakti, kerja rodi, nggak ada yang bayar soalnya. Padu, bukan pos pantau. Pos pantau itu udah banyak, kita bikin posko terpadu. Jadi semua elemen masyarakat bisa masuk ke posko itu. Nanti akan saya buatkan banner. Ini nanti tukang bannernya kesini akan kita rancang sesuai nanti Pak Ijit kemarin telepon handphonenya mailbox sih. Ini mau minta arahan sedikit bahasa yang agak cantik untuk isi banner itu, supaya posko terpadu itu dihuni oleh semua elemen masyarakat, baik 3 pilar dari kecamatan atau kelurahan ataupun RT, RW ataupun masyarakat warga, asal jangan pakai dagang yang mangkal di situ. Itu pesan saya, satu aja itu doang. Kalau buat ngopi, ngobrol, diskusi di situ monggo. Itu lumayan, budgetnya udah hampir 7 juta itu bangunan.
Soal material udah nge-share. Nah, belum tahu kelihatan dananya itu dari mana. Insya Allah namanya orang baik mah pasti ada jalan keluar. Kebayar tuh material, yang penting nggak ngutang. Jadi itu. Kemudian dana pengangkutan sampah selama 5 hari itu lebih kurang anggaran yang dikeluarkan adalah 5 juta. Makan, rokok, kopi, ongkos mobil. Rokok yang nggak kelihatan duitnya. 3 bungkus 100.000 kelar, 3 bungkus 100.000 habis. Alhamdulillah terbantu dari RT 5 tuh anak palak-palakin. Iya benar, dari RT 5 terbantu itu. Kalau tidak terbantu dari sini mungkin kerja bakti aja 7 juta kali. Kerja bakti itu anggaran yang dikeluarkan. Makan kopi rokok, makan kopi rokok. Karena pakai jeda kayak kerja. Sholat dohor berhenti break. Jam 1 tank masuk lagi, saya baliknya 5:30. Nggak kira-kira kan? Sampai saat ini belum kelar. Selama posko terpadu itu belum selesai, saya akan bolak-balik sana. Karena menurut Pak Galib, kalau ditinggal sama Pak RW, nanti pencolongok bin togoknya banyak di situ. Jadi nanti itu bisa geser, yang bisa geser. Alhamdulillah kita udah dapat spek buat penghijauannya di situ. Di sana spek penghijauannya sudah ada, lokasi bangkunya sudah terbentuk ya seperti yang saya share. Jadi kita nge-share itu Jelambar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti dan jelas. Pastinya kita kerja untuk wilayah, kita kerja untuk warga RW 01, bukan untuk siapa-siapa. Makanya saya bilang tadi, bukan kerja bakti. Kalau kerja bakti ada upah, ini nggak ada. Ini kerja Rodi. Assalamualaikum. Bentar, gue lagi ada acara nih. Tet. Siap. Anak lagi acara, sorry. Lagi acara nih, tuh. Halal bihalal RT tuh. Kayak mana tadi? Nah, kerja Rodi. Benar. Nah, tapi alhamdulillah berkat sinergitas dan koordinasi dengan baik antara lingkungan hidup dari Kecamatan Tambora, Kelurahan Jembatan Besi, PPSU, kemudian 3 pilar, terutama para pengurus RT yang berjibaku membantu. Dan saya berpesan kepada warga, khususnya para pengurus RT, lembaran yang sudah saya cetak tolong diperbanyak, dibagikan dan ditempel biar warga paham. Warga paham akan berubahnya pembuangan sampah yang tadinya jam 9 pagi menjadi jam 21 sampai jam 24.00 malam hari. Mulai dari RT 5, mulainya tanggal besok malam. Malam ini, pagi ini masih diambil jam 9. Besok malamnya mobil saya sudah telepon. Kita udah koordinasi, alhamdulillah saya sampai koordinasi ke RW 2 karena diarahkan sama Pak Lurah. RW 2 udah diajak ngobrol belum? Diajak ngobrol, pada akhirnya dia sepakat buang malam juga. Jadi nggak ada yang buang sampah pagi. Dari mulai tanggal 19 sampai seterusnya. Kalau ini bisa efektif selama 3 bulan, bak sampah yang ada di RT 3 kita bongkar. Bener ya? Udah, kemarin kan golok saya udah silang begini. Iya, kalau nggak disilang begitu nggak putus itu. Nggak putus karena Pak Lurah kita sendiri ngomongnya hari ini begini, jam ini begini. Diarahkan sama Abadi. Saya paling nggak bisa berubah-ubah prinsip. Harus tetap satu, yakin ini tuh buat kemaslahatan warga RW 01. Setuju ya? Maka tolong dibantu dari RT 1. RT 1 mah enggak, dia kayak komplek Pak, dijemput. Dijemput bener. Saya sendiri bayar 50.000 sebulan itu tukang sampah. Dijemput sampahnya tiap jam 7 pakai mobil hidrolik. Maka saya nggak pusing.
dijemput, alhamdulillah itu udah berjalan semuanya. Nah untuk yang di Pelbak juga sama, itu sudah berjalan dari tahun 2003 semenjak kita terapkan larangan buang sampah. Nah kemudian apa tugas dan fungsi saya Pak RW? Kata Pak RT nih, saya yang jawab. Selama 1 bulan ini tolong silih berganti, tolong aja, please ini mohon dibantu, saya mohon dengan sangat dibantu untuk memonitoring LPS yang 2, RT 5, RT 3. LPS saja sudah, nggak usah gentayangan kemana-mana. LPS RT 3, LPS RT 5. Karena itu masih rentan dan rawan. Kemarin tadi pagi ada yang buang 2 karung, kita ke sana, kita usir. Warga dari mana? Kalau mau kita terang, ya sudah bawa pulang. Yang penting jangan buang sampah di sini. Selama dia masih nurut, tapi kalau ngotot habis, golok hijau, lempar lagi itu keluar. Saya nggak main-main urusan ini, benar. Demi disiplinnya warga dan pengurus RT dalam mengolah wilayah untuk bersih dan steril dari sampah, maka kita mencoba tegas di sini. Tegas bukan berarti galak, disiplin, mengajak disiplin kepada warganya untuk sama-sama apa yang sudah kita tentukan bersama disepakati dan dikerjakan, lalu sama-sama kerja dan kerjasama untuk menjaga lingkungan, terutama LPS yang ada di RT 5 dan RT 3, RT 3 dan RT 5. Itu kalau udah penuh di RT 5, muabai ke sini ke RT 5. Itu yang saya bikin posko, bukan posko, pos terpadu. 1 truk sampahnya segitu doang, ukuran 2,5 meter kali 3,5 meter. 1 truk full. Masya Allah, tabarakallah, tikusnya segede-gede gajah. Jadi mungkin itu dulu dah, ini telepon bunyi mulu loh, jadi keder ngomongnya, saya putus-putus. Mohon dibantu kerjasamanya untuk warga dan para ketua RT mengawal membuang sampah mulai tanggal 19 sampai seterusnya malam hari. Jam malamnya adalah jam 9, mulai jam 9 malam sampai jam 24.00. Dan mulai malam ini kita rondain tuh pos LPS yang ada di lingkungan RW 01. Mungkin itu dulu, nggak konsentrasi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Haji RW dan Bapak RT atau Ibu RT dari RT 1 sampai RT 12 yang nggak bisa sebutin satu-satu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Dan yang saya hormati pengurus staf RW 1 dan LMK RW 1 Bang Sikit, dan warga RT 2 RW 1 Bapak Ibu yang nggak, tokoh masyarakat yang nggak bisa sebutin satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya juga. Dan sebelumnya ya mudah-mudahan yang hadir di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya langsung aja ya mungkin ya. Tapi sedikit salam dari pimpinan saya Pak Farid untuk Pak Haji RW, terima kasih atas responsifnya, dan beliau nitip bila mana mau dihadir ke Pak Farid siap hadir bila mana di waktu jam kerja, izin ya diundang Pak Farid berani bisa hadir di jam waktu jam kerja. Di luar jam kerja saya ditugaskan seperti lagi. Izin Bapak Ibu, setidaknya saya pernah di RT 1 ya Pak Haji, udah sosialisasi Bapak Ibu di warga RT 2 sosialisasi terkait BPJS Tenaga Tapi saya ini sedikit sekilas untuk sosialisasi lagi, terus sekilasnya lagi untuk tanya jawab hasil dari sosialisasi kemarin ya Bapak Ibu ya. Terkait aturan undang-undang dulu Pak. Jaminan BPJS Tenaga Kerjaan itu apa sih? Kan dasar undang-undangnya dulu ya.
payung hukumnya ada nggak? Ya kan, bapak-bapak, kalau ada payung hukum, insya Allah aman lah ya, bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS dibentuk dua macam. Satu, BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2014. Dua, BPJS Tenagakerjaan tanggal 1 Juli 2015. Dari sini nomor BPJS Kesehatan iklan dulu. Halo apa? Halo, sehat. Ya, oke, iklan lanjut. Jadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, bapak-bapak udah bisa paham ya. Jadi abangnya itu BPJS Kesehatan nih, kelas 1, kelas 2. Yang biasa bapak-bapak kelas 3 dibikin BPJS di Puskesmas Cibubur kelas 3 ya. Nah muncullah ini BPJS adanya nih, bahasa saya nih, BPJS Tenagakerjaan yang tahun 2015. Ya, jadi kita bisa itu ya, paham ya, abang sama ade nih. Abangnya kita nggak bahas nih, adanya kita bahas nih, BPJS Tenagakerjaan. BPJS Tenagakerjaan itu untuk apa sih, Pak? Satu, BPU, bukan penerima upah. Nah, RT, RW, dan KSB-nya atau pengurus RW atau RT bukan penerima upah BPU. Nah, tapi RT RW sudah ditanggung sampai APBD dibayarkan, nggak perlu bayar lagi tuh RT RW. Tinggal KSB-nya nih, sekretaris bendahara dibayarkan individu masing-masing. Jaminannya ada paket 2. Saya sebut paket 2. Paket 1 nominalnya per bulan 16.800. Jaminan kecelakaan, jaminan santunan kematian. Nah, itu paket 1. Di covernya kecelakaan dan kematian. Paket 2, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua JHT. Tapi jaminan hari tua sebulannya itu 36.800, selisih 20.000 ya. Selalu mendapatnya 20.000. Nah, Bapak Ibu kalau paket 1 kecelakaan yang udah nih, mungkin di lapangan ya, kalau kecelakaan di jalan naik motor gimana, itu BPJS abangnya nggak ngaper. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu daftar yang BPJS Tenagakerjaan, otomatis itu yang ngaper. Kalau yang udah mah kita bikin jasa harja ya. Iya, biar cover kepolisian gua ribet ya kan. Nah, bikin. Kalau ini bapak-bapak 16.800 bisa kecelakaan di cover sama adanya. Santunan kematian 42 juta. Apapun meninggalnya, yang penting punya akte kematian, santunan kematian 42 juta. Izin kemarin di bulan berapa ya saya lupa, tapi mantan RT Endang alhamdulillah tercover santunan kematian. Bulan kemarin kita pengurus RW1 simbolis di RT 1 RW1 keluarga langsung transfer 42 juta tanpa PPh potong pajak, transfer ke rekening istrinya. Mudah. Birokrasinya seperti apa? Simple. Paling lama 7 hari, paling cepat 3 hari. Keluarga marhum Pak RT 3 hari cair. Ngajuin hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa cair transfer. Udah kan Pak, ini pemerintah. Saya perisai disebutnya mitra BPJS. Nah, izin lupa saya kenalin ya. Takutnya warga RT 2, ya kan kalau RT udah inget ya. Iya, itu udah lanjut ya. RT 2. Kantor cabangnya saya di Grogol, di Damokot. Ya. Alhamdulillah kalau perisainya Bang namanya Rian siapa? Ya saya perisainya di Jembatan Besi. Alhamdulillah. Itu. Nah, Bapak dari sini masuk saya. Di sini saya bukan mau panjang sosialisasi lagi Pak ya, tapi bagaimana kemarin sosialisasi RT udah menyampaikan ke warga atau ke SB-nya, apa responsifnya atau apa kendalanya tidak bikin mau bikin gaknya.
Ya kita kan sih nggak maksa, sifatnya umum, ini program pemerintah loh, bukan swasta atau yayasan, pemerintah. Kalau bapak-bapak bikin yang abangnya tuh yang kesehatan yang kelas 3, kenapa ya? Nggak gampang sosialisasi untuk rekrut keluarga itu, tapi alhamdulillah dikasih tempat, fasilitas, dan saya diundang, saya siap. Kan saya di peribahasanya ada uang kemitraan, saya tidur aja nggak enak lah ya kan. Itu, makasih Pak RW izin. Takbir. Terus Hari ini ada amplop sih udah kencang ngomongnya. bukan, saya ada. Oh, jadi saya kenapa sih saya siapin ini? Jadi ini ada amplop persyaratannya. Jadi responnya kenapa? Pimpinan nanya, kemarin udah ada daftar, belum ada Pak, ya kan? Nah, terus gimana responnya? Ntar di bulan berikutnya. Ada nggak? Ada tanya jawab nggak? Ada RT biasanya udah sosialisasi. Tanya, KSB gue nggak mau, nggak ngerasain keluarga gue mati, keluarga gue enak, istri gue bisa kawin lagi, gitu. Wah, saya maaf ya. Iya, tapi nggak gitu juga kalau kita cara sayang mari waris, tapi kita nggak merasakan. Siapa sih yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Ayo coba, nggak berani kan? Gitu. Ini ada amplop, persyaratan BPJS Tenaga syarat di sistem untuk mengaktifkan nama, KTP, alamat, tempat tanggal lahir, email, WA, jenis pekerjaannya, iuran pertama hanya 16.800 Pak. Misalnya Bapak isi, dia masukin 16.700, lem langsung. Saya input WhatsApp, saya kirimin kartunya. Bulan berikutnya Bapak bayar ke Indomaret atau e-banking, simple. Kalau ke Indomaret kena cas admin ya, tapi kalau e-banking enggak. Gitu. Kenapa saya kalau misalnya takutnya nih, saya bagiin kalau yang mau daftar silakan langsung isi dan masukin iuran. Kalau bisa mah iuran sebulan aja, jadi jangan banyak, ntar aku hilang ya. Kalau mau 3 bulan berarti 16.800 kali 3 bulan berarti 54.400. Tapi kalau program 2 jaminan hari tua bisa dicairkan. Ya bisa dicairkan, jaminan hari tua 20.000. Kan saldo mengendap ya. Dikalikan sampai misalnya diambil berapa 1 tahun bisa. Tapi 20.000 kali 1 tahun ditambah suku bunga 4%. Ya gitu. Terus kalau yang kecelakaan dan kematian bisa dicairkan kalau kematian. Kalau meninggal punya kematian bisa dicairkan. Gitu. Ya mungkin sambil berjalan sambil banyak tanya jawab lah ya. Yang sungkan, kayak emang saya ditugaskan kalau ada kendala di lapangan, ada isu-isu di lapangan bisa saya jembatani ke BPJS cabang pimpinan saya kalau nggak saya bisa jawab. Oke, mungkin dari saya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin beres. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01, yang saya hormati Bapak Wakil beserta staf dan jajaran, yang saya hormati para Ketua RT 01 sampai dengan RT 12 beserta staf dan KSB-nya yang alhamdulillah malam hari ini juga ikut hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh kesepuhan Bapak Abdul Talib dan juga Bapak Ade Surya. Saya hormati Bapak Kantip, Bapak Limas, para warga yang ikut hadir malam hari ini. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul silaturahim di tempat kediaman Bapak Ketua RT 02 Bapak Hidayat. Salawat serta salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai umatnya. Izin Bapak Ibu semuanya sedikit saja menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua RW. Yang pertama, pasca hari raya saya pribadi dan juga keluarga beserta jajaran mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ini jadi momentum kita pasca hari raya Idul Fitri, kita bisa makin kompak, makin ukhuwah di antara kita sama pengurus dan juga warga masyarakat RW 01. Selanjutnya
Yang pertama, apresiasi terhadap semuanya. Alhamdulillah selama bulan puasa Ramadan juga pelaksanaan hari raya dan sampai pasca hari raya, wilayah kita alhamdulillah dalam keadaan baik, kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama tawuran, kebakaran dan lain-lain. Kita bisa sama-sama jaga. Alhamdulillah, apresiasi untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua. Ini adalah kerjasama kita semua antar seluruh stakeholder yang ada di wilayah kita semua. Lalu selanjutnya yaitu hari pasca hari lebaran kemarin, H-7, H-8, setelah masuk hari libur, kita sudah digeber langsung masalah keamanan dan juga masalah sampah yang udah dihajar habis sama Pak RW dan kita semua. Itu program kita pertama, yaitu masalah laten. Selain masalah laten kebakaran, adalah masalah laten sampah. Itu menjadi viral. H-2 hari lebaran kedua itu viral Pak, masalah sampah di lingkungan kita sampai CRM ke wali kota. Dan itu apa ya, jadinya membuat kita jadi miris ketika kita bekerja menjaga lingkungan tapi ada yang kelewat. Tapi alhamdulillah makanya kemarin pasca lebaran kita hajar habis tuh. Jadi terutama teman-teman pengurus RT dari RT 1 sampai dengan RT 12 kita gerakan untuk kerja bakti masalah semuanya, terutama lingkungan pinggir kali. Nah, ini jadi konsen kita bersama ke depannya. Jadi apa yang kita sudah tadi Pak RW uraikan panjang lebar terkait dengan penjagaan, pengelolaan, terkait dengan sampah di pinggir kali, saya juga berharap dan juga semuanya berharap jangan kita juga terfokus di sana, sedangkan di wilayah lain nanti kita fokus di sana, wilayah lain kececeran. RT 1 sampai dengan RT 12. Ini adalah program bersama yang akan kita selesaikan terkait pengolahan sampah di wilayah RW 01 terutama di pinggir kali. Tapi juga jangan sampai kecolongan di RT 12, RT 11 itu berantakan. Sempat saya sampaikan juga di grup-grup itu. Jadi kita mulai nih, ini punya tanggung jawab bersama. Kita mulai dari pengurus, ketua RT, stafnya, semua LMK, FKDM, Dasawisma, Jumanti, PKK, Kantipmas, semua punya kewajiban sama menjaga kebersihan. Jangan sampai lagi ke depannya di kolong tempat kita duduk, tempat kita ngobrol berserakan di sampah. Kita ngomong padahal ada kebersihan, tapi di bawah kita sampah itu berantakan, bau menyengat. Nah, jangan sampai lagi terjadi seperti itu. Malu kita sama warga kita. Lu teriak-teriak masalah sampah, tapi lu duduk sendiri di bawah kaki lu bau bangkai. Nah, itu jadi akhirnya itu kita tanggung jawab bersama semua stakeholder, semua warga masyarakat. Sebagai umat beragama, kita wajib menjaga kebersihan. Itu ada hadisnya. Nanti Pak Habib Galib yang menyampaikan. Khusus kalau untuk hal-hal kayak gitu. Sebelum nanti masuk ke BPJS. Jadi kita konsen masalah kebersihan. Ini udah kepalang tanggung. Pimpinan kita di atas seluruh camat, wali kota udah menyorot masalah RW 01 tentang terkait kebersihan. Nah, ini jadi tanggung jawab kita bersama dan juga bukan hanya edaran tadi yang disampaikan, tapi kesadaran kita semua warga negara, warga masyarakat RW 01 untuk sama-sama mengingatkan jaga kebersihan sampah. Puasa sebelum puasa kita udah keduk lumpur. Iya. Itu habis-habisan juga. Full 1 bulan. Full 1 bulan. Habis itu sampah numpuk lagi. Nah, ini sebenarnya permasalahan di mana? Masalahnya hanya kesadaran. Kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sudah diaturkan dalam perda, sudah diaturkan dalam perwe, sudah diaturkan dalam perlur, permat, perwali, segala macam peraturan sudah disampaikan. Tapi kalau kita nggak sadar, sampah itu akan terus berserakan. Jadi saya sudah sampaikan di pertemuan di RT 1 terkait dengan BPJS yang sudah diuraikan. Nanti tinggal kita mau masuk ke teknis.
Kalau uraiannya, sosialisasinya sudah disampaikan sama Bang Rian. Bang Rian rekan seperjuangan teman LMK pada masanya ya. Itu sekarang beliau bergerak di bidang yang lain, tapi dia masih konsen, masih mau membantu kita untuk sama-sama menyelesaikan problem di masyarakat terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Beda BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kesehatan kita mungkin sudah punya semua, tapi Ketenagakerjaan sebagai pengurus kita belum tentu punya semua. Saya LMKS saja punya, tapi nggak dibayarin sama pemerintah. Tapi pengurus RT RW itu dibayarkan sama pemerintah. Ada pergubnya. Nah, sekarang yang mau kita fokuskan bagaimana RT dan juga staf jajarannya itu bisa di-cover sama BPJS. Nanti melalui Bang Rian teknisnya bagaimana. Karena sosialisasinya sudah, malam hari ini nanti kita fokuskan terkait dengan teknis. Gitu ya Bang Rian ya? Ya Pak RW ya? Jadi nanti kita mulai menata semuanya. Terkait dengan kepengurusan kita tata dari mulai pengurus RW staf dan jajarannya, pengurus RT staf dan jajarannya, itu semua bisa di-cover BPJS Ketenagakerjaan, kecelakaan dan kematian, termasuk dengan JHT, anaknya bisa di-cover sekolahnya. Nah nanti itu bisa disampaikan lagi nanti sama Bang Rian sebagai tanya jawab. Mungkin itu ada 3 poin yang menjadi konsen kita bersama supaya kita sama-sama ke depannya pasca hari raya ini, mari kita menjaga wilayah kita lebih baik. Konsen kita tidak kemana-mana Pak, konsen kita hanya pelayanan masyarakat, tidak berbisnis macam-macam. Bisnis macam-macam silakan, tapi konsen fokus 90% melayani masyarakat sebagai pemimpin wilayah. Itu yang jadi poin saya. Salam dari teman-teman LMK yang lainnya, juga dari teman-teman stakeholder lain. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama, Dek. Nama Dedi Resadi, RT 02 RW 01 Kelurahan Batang Besi. Yang mau saya tanyakan, BPJS kalau kita sebagai karyawan ya sudah punya nih, untuk keluarganya itu gimana ya? Pokoknya di luar dari perusahaan lah, bisa ini nggak apa buat lagi daftar gitu. Selain dari perusahaan bisa daftar di ini nggak? Tadi ada yang WA ke saya, jadi Pak, kalau KTP saya bukan KTP DKI, bisa nggak ikut ke BPJS Ketenagakerjaan? Saya kan usianya udah 16 tahun, maksudnya mau 60 tahun nih, 1 tahun lagi. Ya, jadi di umur segini bisakah ikut BPJS Ketenagakerjaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu, nama? Nama saya Ibu Saida dari RT 02 RW 01 Jembatan Besi. Mau bertanya nih Pak RW? Boleh. Pak, begini Pak, di tempat saya itu ada yang kontrak, sakit udah parah dah gitu ya. Cuma dia nggak ada BPJS. Cuman KTP-nya dipersulit, katanya dia dari puskesmas, dipersulit jadi nggak bisa. KTP daerah. Ya, KTP daerah. Bagaimana tuh Pak? Takutnya dia mendadak sakit. Ini gimana tuh ya? Iya, takutnya mati. Wilayah gitu. Parah gimana? Saya jadi bingung tuh.